wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Mujib Ubaidillah selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Dasar, serta teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ade Pina Febriana dari kelompok 2 yang akan bertugas sebagai moderator dan sebagai pemateri dalam presentasi hari ini. Adapun teman-teman saya yaitu Saya Dewi Andini dengan NIM 248111006. Saya Rohani dengan NIM 24881110005. Saya Siti Nurjana dengan NIM 248111007. Baik, pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai teropong bintang yang merupakan salah satu jenis alat optik dengan prinsip kerja menarik dan banyak digunakan dalam bidang astronomi. Lanjut saja ya. Ini akan dijelaskan oleh Dewi Andini. Teropong bintang adalah alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda langit yang sangat jauh seperti bintang, planet, dan galaksi agar tampak lebih jelas dan dekat. Alat ini bekerja dengan mengumpulkan cahaya dari objek langit menggunakan lensa objektif atau cermin. Kemudian memfokuskan cahaya tersebut untuk membentuk bayangan nyata yang diperbesar oleh lensa okuler sehingga dapat dilihat mata pengamat. Nah, ini merupakan dari teropong bintangnya. Selanjutnya, karakteristik teropong bintang akan disampaikan oleh pemateri kedua. Selanjutnya itu karakteristik teropong bintang. Next. Yang pertama yaitu teropong bintang terdiri dari dua lensa utama, yaitu yang pertama lensa objektif. Lensa objektif untuk mengumpulkan cahaya dari benda langit dan membentuk bayangan di dalam teropong. Yang kedua yaitu lensa okuler. Lensa okuler yaitu untuk memperbesar bayangan yang telah dibentuk oleh lensa objektif sehingga dapat melihatnya lebih jelas. Yang kedua yaitu pembentukan bayangan pada teropong bintang. Berkas cahaya dari benda-benda luar angkasa datang berupa sinar sejajar. Kemudian, lensa objektif membentuk sebuah bayangan yang bersifat nyata, diperkecil dan terbalik pada bidang fokus lensa objektif. Bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif ini kemudian menjadi benda bagi lensa okuler. Yang ketiga yaitu cocok digunakan untuk pengamatan astronomi malam hari karena dapat mengumpulkan cahaya redup dari objek langit. Kemampuan mengumpulkan cahaya redup dari objek langit termasuk dalam karakteristik alat optik teropong bintang. Hal ini karena teropong bintang khususnya jenis refraktor menggunakan lensa objektif berdiameter besar dan fokus panjang yang dirancang untuk mengumpulkan sebanyak mungkin cahaya dari objek-objek langit yang sangat jauh dan redup cahayanya. Semakin besar diameter lensa objektif, semakin banyak cahaya yang dapat dikumpulkan, sehingga benda langit seperti bintang, planet, atau nebula dapat terlihat lebih jelas meskipun diamati pada malam hari, dalam kondisi pencahayaan yang sangat rendah. Oleh karena itu, kemampuan mengumpulkan cahaya redup merupakan salah satu ciri penting yang membuat teropong bintang sangat cocok digunakan dalam pengamatan astronomi. Karakteristik selanjutnya akan dijelaskan oleh Adevina. Oke, baik. Karakteristik yang keempat itu memiliki perbesaran sudut yang besar. Teropong bintang mampu memperbesar sudut pandang terhadap objek jauh, sehingga bintang dan planet tampak lebih besar dan detail meskipun berada sangat jauh dari bumi. Yang kelima itu, bayangan yang dihasilkan bersifat terbalik. Bayangan akhir yang terlihat melalui teropong bintang bersifat nyata
terbalik, dan diperbesar. Orientasi bayangan tidak menjadi masalah karena fokus utamanya adalah detail objek langit. Lalu yang keenam itu tidak efektif untuk objek dekat, karena dirancang untuk benda-benda langit yang jauh, teropong bintang tidak cocok digunakan untuk mengamati objek dekat. Jarak fokus yang panjang membuat objek dekat sulit terlihat jelas. Selanjutnya itu ada teropong bintang pada mata berakomodasi maksimal dan tanpa akomodasi. Teropong bintang pada mata berakomodasi maksimal. Pada kondisi ini, mata memfokuskan pandangan pada titik dekat atau titik dekat penglihatan sekitar 25 cm. Bayangan akhir yang dihasilkan teropong jatuh di depan mata, sehingga mata perlu melakukan akomodasi untuk melihatnya. Dalam perhitungan optik, hal ini memengaruhi panjang teropong dan perbesaran yang dihasilkan, karena posisi bayangan tidak berada di tahingga melainkan di titik dekat mata. Selanjutnya itu ada prinsip lensa objektif. Prinsipnya itu SOB sama dengan tahingga. Karena teropong itu kan digunakan untuk melihat benda-benda yang jaraknya sangat jauh. Jadi SOB-nya sama dengan tahingga. Lalu S aksen OB sama dengan FOB. Prinsip yang kedua itu lensa okuler. Prinsip lensa okuler yaitu SOK lebih kecil dari FOK. Dan S aksen OK sama dengan min SN. Karena ini kan diamati oleh mata berakomodasi maksimal. Dan ini adalah keterangannya. FOB adalah jarak fokus lensa objektif. Satuannya adalah cm. Dan SOB adalah jarak benda ke lensa objektif. S aksen OB adalah jarak bayangan ke lensa objektif. FOK adalah jarak fokus lensa okuler. SOK adalah jarak benda lensa ke okuler. S aksen OK adalah jarak bayangan ke lensa okuler. M adalah perbesaran teropong. SN adalah jarak titik dekat pengamat. Dan D adalah jarak lensa objektif dan lensa okuler sama dengan panjang atau sama dengan juga panjang teropong. Kelebihan dan kekurangan penggunaan teropong bintang pada mata berakomodasi maksimal. Kelebihannya itu, yang pertama, perbesaran lebih besar. Karena bayangan jatuh di titik dekat, perbesaran yang dihasilkan lebih besar dibandingkan saat mata tidak berakomodasi. Yang kedua itu, detail objek lebih terlihat. Cocok untuk mengamati objek kecil atau redup seperti bintang jauh, permukaan bulan, atau planet kecil. Selanjutnya itu ada kekurangan. Yang pertama, membuat mata cepat lelah karena mata harus terus fokus pada titik dekat, terutama saat digunakan dalam waktu lama. Yang kedua itu, pengaturan fokus lebih rumit. Pengguna perlu mengatur fokus secara lebih hati-hati agar bayangannya tampak jelas. Selanjutnya itu, penggunaan teropong bintang pada mata tidak berakomodasi yang akan disampaikan oleh Rohani. Itu sebelumnya, Sin. Sebelumnya dulu. Teropong bintang pada mata tidak berakomodasi. Next. Untuk penggunaan mata yang tidak berakomodasi, bayangan yang dibentuk lensa objektif jatuh pada titik fokus lensa okuler, sehingga rumusnya adalah sebagai berikut. Rumus yang pertama yaitu perbesaran bayangan, yaitu M sama dengan FOB dibagi FOK. Sedangkan rumus panjang teropong atau jarak kedua lensa yaitu D sama dengan FOB ditambah FOK. Contoh soalnya di sini terlihat pada gambar ya. Teman-teman ada yang mau nyoba nggak? Di sini kan udah terlihat ya, FOB-nya 150 dan FOK-nya 10. Ada yang bisa jawab? Ini kan ditanyainnya perbesaran bayangan dan panjang teropong. Jadi menggunakan rumus M sama yang D.
tinggal dibagi sama ditambah aja. Teman-teman ada yang mau jawab nggak? Oke, jadi FOB-nya itu kan 150 cm dan FOK-nya itu 10 cm ya. Ditanyakannya itu perbesaran bayangan di mana menggunakan rumus M sama dengan FOB dibagi FOK. Jadi 150 dibagi 10 sama dengan 15 cm. Jadi perbesaran bayangannya itu 15. Sedangkan panjang teropongnya itu berarti 150 ditambah 10 yaitu 160. Lanjut. Kelebihan dan kekurangan penggunaan teropong bintang pada mata tidak berakomodasi. Kelebihannya yaitu gambar jauh lebih jelas dan tajam. Mata yang rileks memungkinkan teropong memproyeksi gambar pada benda langit ke retina dengan fokus optimal, menghasilkan citra yang sangat tajam dan minim distorsi. Yang kedua yaitu mengurangi kelelahan mata, karena mata tidak perlu bekerja keras untuk menyesuaikan fokus. Pengamatan bisa dilakukan lebih lama dan lebih nyaman tanpa menyebabkan ketegangan atau sakit kepala. Yang kedua yaitu yang selanjutnya itu kekurangan. Yang pertama yaitu pengaturan awal yang memerlukan penyesuaian. Diperlukan penyesuaian fokus teropong yang cermat di awal untuk memastikan gambar paling tajam saat mata benar-benar rileks. Yang kedua yaitu tidak fleksibel untuk objek dekat. Teropong ini dirancang untuk objek yang sangat jauh. Pengamatan objek yang relatif dapat mungkin memerlukan penyesuaian fokus luang. Selanjutnya itu ada prinsip kerja teropong bintang yang akan dijelaskan oleh Siti Nurjana. Iya, apakah mendengar suaranya? Oke, Terdengar. kita lanjut ke, makasih. Lanjut ke prinsip kerja teropong bintang. Bisa dilihat, itu tuh ada lensa objektif di bagian depan dan ada lensa okuler di bagian belakang. Dan di kaki tiga dan lensa pembidik. Ini tuh versi teropong bintang yang kecilnya ya, yang sederhana. Lanjut. Nah, jadi tuh lensa yang di depan itu ya ke belakang dulu, ke belakang lagi, belakang lagi. Dari lensa objek dari lensa objektifnya. Kan udah diperkecil ya sama lensa objektif. Kemudian diperbesar kembali oleh lensa okuler yang di belakang. Gitu, makanya lebih terlihat. Dan itu udah terbalik. Tapi di dunia astronomi terbalik atau enggak itu bukan fokus utamanya ya. Yang penting bisa dilihat dengan jelas gitu. Apa-apa terbalik-terbalik ya. Terus lanjut. Next. Next. Nah, lalu kerja dan fungsi dari bagian teropong bintang. Nih, misalkan objek langit, misalnya bulan ya, memancarkan atau memantulkan cahaya menuju teleskop. Terus tuh, sebentar, ke belakang dulu, yang sebelumnya. Modal yang sebelumnya dulu, belum selesai. Ya, terima kasih. Nah, misalnya nih ya, di objek langit, kita memancarkan yang next. Slide 17.
Nah, yang ini. Terima kasih. Nah, misalnya di objek langit, memancarkan atau memantulkan cahaya menuju teleskop, kemudian kan masuk ke lensa objektif. Itu mengumpulkan cahaya dan membentuk bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil pada titik fokus. Kan bulannya gede banget. Jadi itu diperkecil dulu sama lensa objektif kan. Dan langsung terbalik. Nah, karena mengumpulkan cahaya, kalau lensanya lebih besar kayak di musim Bokeh, itu maka akan lebih bagus karena pengumpulan cahayanya lebih banyak, jadi lebih terang. Lensa objektifnya itu besar kayak di misalnya di musim Bokeh itu dengan lensa objektif sehingga tampak jelas oleh mata. Jadi lensa okulernya kayak di mikroskop nanti ada perbesarannya 4 kali, 10 kali gitu. Terus jatuh ke mata pengamat. Nah, bayangan yang maya terbalik dan diperbesar oleh objek langit. Ya, next. Udah. Baik, selanjutnya adalah contoh penggunaan teropong bintang dalam kehidupan sehari-hari. Apakah suara saya terdengar? Contoh penggunaan teropong bintang. Apakah suara saya terdengar? Tes, tes. Masuk deh suaranya. Halo, masuk ke suaranya. Sebentar, sebentar. Lagi sinyalnya. Tapi aku udah bisa memanggil. Apakah masih tidak terdengar? Recording in progress. Apakah sudah terdengar suara saya? Kenapa ini? Tes, tes. Tidak. Iya, terdengar Dewi. Baik. Contoh penggunaan teropong bintang dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, yang pertama itu ada digunakan oleh astronomi amatir. Banyak penggemar astronomi itu menggunakan teleskop bintang untuk mengamati objek planet, bulan, dan bintang. Ini memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi dan memahami lebih dalam tentang alam semesta. Yang kedua itu di pendidikan, di mana teleskop sering digunakan di sekolah-sekolah dan observatorium untuk mengajarkan siswa tentang astronomi dan ilmu pengetahuan. Siswa dapat melakukan pengamatan langsung terhadap pemahaman mereka tentang konsep-konsep ilmiah. Selanjutnya, pengamatan asteroid dan komet teleskop bintang juga digunakan untuk mengamati fenomena langit yang jarang terjadi, seperti pergerakan asteroid dan komet. Ini penting untuk penelitian ilmiah dan untuk memprediksi kemungkinan dampak terhadap bumi. Selanjutnya itu pada fotografi astronomi.
Ba- Banyak astronomi menggunakan teleskop bintang untuk mengambil gambar objek langit. Dengan menggunakan kamera yang terpasang pada teleskop, mereka dapat menangkap gambar bintang, galaksi, dan nebula dengan detail yang tinggi. Yang selanjutnya itu penelitian ilmiah. Teleskop bintang digunakan oleh ilmuwan untuk melakukan penelitian tentang fenomena astronomi seperti supernova, lubang hitam, dan galaksi jauh. Data yang diperoleh dari pengamatan ini dapat memberikan wawasan baru tentang alam semesta. Selain itu juga ada dalam penentuan awal bulan Hijriyah, khususnya awal Ramadan. Dalam kegiatan keagamaan dilakukan dengan metode Rohayatul Hilal atau pengamatan hilal yang bisa dibantu dengan alat optik seperti teropong bintang. Teropong bintang digunakan untuk melihat hilal atau bulan sabit pertama yang menandai pergantian bulan baru dalam kalender Hijriyah. Selanjutnya itu contoh nyata penggunaan teropong bintang. Jadi di Indonesia itu penggunaan teropong bintang yang nyata terdapat di Observatorium Bosca yang bertepatan di Lembang, Jawa Barat. Observatorium ini memiliki beberapa skop besar yang digunakan untuk penelitian astronomi dan edukasi publik. Contohnya teleskop 60 cm dan teleskop yang dapat dikendalikan secara digital. Bosca juga sering mengadakan program pengenalan astronomi bagi masyarakat dan pelajar. Observatorium ini menjadi pusat penting pengembangan ilmu astronomi di Indonesia meski menghadapi tantangan polusi cahaya. Baik, kesimpulan. Teropong jauh adalah alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda langit yang jauh, seperti bintang dan planet. Alat ini bekerja dengan menggunakan dan memfokuskan cahaya menggunakan lensa objektif dan okuler, sehingga bayangan terlihat jelas dan besar. Teropong ini cocok digunakan pada malam hari karena mampu menangkap cahaya redup, namun kurang efektif untuk mengamati objek dekat. Teropong bintang banyak dimanfaatkan dalam bidang pendidikan, penelitian, fotografi astronomi, dan penentuan awal bulan Hijriyah, seperti yang dilakukan oleh Observatorium Bosca di Lembang. Baik, dikembalikan ke moderator. Baik, demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai teropong bintang. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa menyampaikan langsung atau melalui kolom chat. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri sesi tanya jawab sampai di sini. Saya tutup. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman semua. Semoga materi yang kita sampaikan hari ini dapat menambah wawasan kita bersama, khususnya mengenai alat optik teropong bintang. Saya selaku moderator sekaligus pemateri, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.